Kajian literatur, oke. Berarti sudah tinggal diskusi ya, kelompok B ya? Sorry. Masih. Tadi Iya, katanya begitu sih. satu dulu enggak apa-apa, Prof. Yang penting ada ini. Yang penting ada draft, ada contoh, nanti teman-teman bisa akhirnya belajar bersama. Tapi harus ada yang diperlihatkan supaya kita bisa kasih masukan, gitu ya. Tidak harus, iya, tidak harus sempurna. Jangan sempurna dulu. Iya. Oke, siapa yang moderatornya? Pak Arief? Ada yang bisa pandu? Oke, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enak kalau sama teman-teman dari MTS ya, banyak doanya ya. Oke, silahkan. Sebentar. Boleh bawa kopinya ke meja. Saya izin share screen, Prof. Bentar. Oke. Saya pertama, jadi mungkin saya masih banyak sekali yang perlu dibeneri, tapi saya pede aja, coba semoga bisa. Sebentar, ini gimana ya? Benar. Oke. Izin Prof, ini saya ambil masalah susah bergaul dengan teman sebaya. Kemudian untuk akar penyebab masalahnya adalah kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian saya sudah cari literasinya, itu ada 3 pendekatan. Baru 3 pendekatan. Yang pertama dengan behavioristik. Ini menurut Ahmad Husaini. Pendekatan behavioral. Kemudian yang kedua dengan sosiodrama, Prof. Yang ketiga dengan cara teknik realitas. Apa saya perlu bacakan untuk ini ya, Prof, untuk literaturnya? Nggak usah. Nggak usah. Jadi sementara 3 itu saya dapat 3 kajian untuk kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian untuk yang kedua saya ambil permasalahannya karir. Siswa belum bisa menentukan sekolah lanjutan. Akarnya belum mengetahui bakat dan minat di bidang pekerjaannya. Ini saya baru dapat 1 aja. Jadi baru dapat dari blog dari Nita Octavia bahwa ada 5 cara agar siswa mengetahui bakat dan minatnya, yaitu dengan cara identifikasi siswa dengan observasi, kemudian memberi wawasan, memberikan motivasi, dan bekerjasama dengan orang tua, serta mengikutsertakan siswa di berbagai perlombaan. Gitu, Prof, mungkin. Jadi saya butuh masukan dan komentar dari Profesor dan teman-teman semuanya. Matur nuwun. Oke, silakan teman-teman dulu memberi masukan. Ada mau kasih masukan untuk Ibu Mas Zuma? Atau blank semua? Tuh ada tuh Bu Andrianti. Bu Andrianti tuh ada. Pak Arief. Karya. Bukan karya. Masih di-mute, Bu Andri. Masih di-mute, Bu Andri. Bu Andri masih di-mute, Bu. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih. Kalau sepemahaman saya tadi, literatur yang kita cari yaitu eksplorasi alternatif solusi. Jadi solusi apa yang akan kita lakukan dengan masalah yang telah kita pilih. Misalnya konseling individual dengan pendekatan apa begitu,
dengan literaturnya dari siapa begitu pemahaman saya. Kalau saya lihat di Ibu Mas Muma punya ini, kayaknya masih literatur yang kajian eksplorasi masalah, menurut saya. Mungkin belum sampai ke ininya, alternatif solusinya, pendekatan apa yang kira-kira Ibu Mas Muma ingin lakukan nanti dengan masalah kayak susah bergaul dengan teman sebaya dan lain-lain. Itu menurut pemahaman saya, Bu. Makasih. Saya saya juga. Monggo Pak. Iya. Bunda, pun kira-kira Ya, nggih. Oke, Pak. Ini saya OTW. Ya, baik. Coba tadi turun naik ke atas Ibu. Kasih naik ke atas lagi Ibu. Oke, kan ini masalahnya sebenarnya harapan daripada sesi eksplorasi alternatif solusi ya, sebagaimana yang tadi pagi sudah dijelaskan mungkin sama Pak Putra. Hal tersebut adalah terkait dengan bagaimana kajian literatur yang kemudian dianalisis dan dimasukkan ke dalam tabel yang ini ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih sudah ada solusinya di sini ya Bu ya. Jadi misalnya masalahnya adalah susah bergaul, maka alternatif solusinya adalah pendekatan atau teknik apa yang dapat mengatasi masalah susah bergaul, begitu ya. Namun perlu diperhatikan bahwa referensinya ini kalau bisa dari jurnal, jangan dari blog Bu Mazuma. Karena kalau Ya, dari blog itu secara literatur itu dia nilainya tentunya nggak kadarnya kuat. keilmiahannya kurang. Ya, karena dari blog itu biasanya orang sudah copy paste kanan kiri sehingga rujukannya sebaiknya dari jurnal. Gitu ya Bu ya? Ya, Pak. Kalau yang untuk nomor satu, misalnya gini, hasil penelitian dari Ibu mengatakan bahwa menurut Ahmad Husseini eh, Ini sudah. pendekatan biofiristik dapat mengatasi siswa yang memiliki susah bergaul misalnya. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan dari bacaan kita di jurnal bahwa misalnya pendekatan biofiristik merupakan alternatif untuk mengatasi masalah kesulitan bergaul siswa. Gitu ya. Jadi muncul di highlight memang bahwa pendekatan konseling atau teknik tertentu dapat mengatasi masalah sulitnya bergaul siswa, gitu lah Bu. Jadi langsung kelihatan di situ. Misalnya nanti lebih spesifik lagi dijelaskan kenapa bisa bisa mengatasi karena langkah-langkahnya seperti ini, misalnya ya. Nah, tapi itu nanti silakan dilengkapi. Tapi intinya yang Bapak Ibu cari adalah tahu kan sudah cara mencarinya Bu. Bapak Ibu bisa ketik di Google Scholar saja ya. Ketik di Google Scholar, tuliskan kata kuncinya karena yang Ibu tuliskan adalah susah bergaul, maka biasanya kalau kita ketik Google Scholar pendekatan konselingnya apa itu langsung kelihatan jurnal-jurnal yang terkait dengan itu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya pendekatan behavioral, Bu, biasanya pertanyaan selanjutnya adalah teknik apa yang dipakai. Jadi sebaiknya kalau mau lebih spesifik, teknik behavioristik yang mana? Biasanya di jurnal tersebut dijelaskan sih, cuma mungkin Ibu bacanya kurang kurang teliti ya membacanya, mungkin terskip Ki bahwa sebenarnya kalau di dalam jurnal tersebut ada teknik pendekatannya, tapi biasanya di dalam pendekatan ada tekniknya. Teknik apa yang dalam behavioral tersebut tekniknya dapat mengatasi masalah kesulitan bergaul. Mungkin Ibu perlu baca lagi lebih rinci jurnal tersebut sehingga akan kelihatan. Itu ya Bu Mazuma ya untuk yang literatur pertama. Untuk yang Terima kasih. kedua, di sini kan dikatakan bahwa teknik sosiodrama mungkin cara menjelaskannya bahwa teknik sosiodrama dapat mengatasi masalah kesulitan bergaul itu harus lebih dispesifikan, Bu. Ya, kalau ini kan meningkatkan komunikasi interpersonal, ya.
yang diujikan dalam penelitian ini memiliki daya pengaruh yang cukup baik, yaitu menghasilkan peningkatan yang signifikan. Cara kita membuat summary, jadi kayak semacam menyimpulkan. Kalau di contoh yang tadi pagi kan misalnya kayak gini. Coba Ibu bisa di close dulu Bu, biar saya share screen. Ini ya. Jadi misalnya ini menurut Yunas ya dalam Duisinova 2016. PCL merupakan, jadi ada masalahnya ya, ini pendekatannya. Ya, memang ini sebenarnya lebih dispesifikkan bahwa PCL itu merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi. Ya, jadi sudah lebih disebutkan solusinya itu apa. Ya, misalnya solusinya adalah pendekatan konseling behavioristik. Apa itu pendekatan konseling behavioristik? Gitu ya Bu ya, karena kan alternatif solusi. Alternatif solusi itu kan lebih dari satu. Berarti Ibu jelaskan misalnya kayak tadi pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik itu apa? Ya, misalnya tadi teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama itu apa? Ya, bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa dia dapat meningkatkan, ya. Bukan hanya menjelaskan dapat meningkatkan, tapi di sini misalnya ini solusinya adalah menggunakan problem center learning. Apa itu PCL? Apa itu pendekatan behavioristik? Apa itu sosiodrama? Kan Ibu hanya mengatakan bahwa teknik ini dapat mengatasi, tapi sejauh mana dapat mengatasi kita harus tahu dari pengertiannya. Apa itu sosiodrama? Apa itu pendekatan behavioristik? Ya gitu ya Bu ya. Baru jelaskan hasil wawancaranya. Gitu ya, Bu Ya, Bu. Mazmuma? Ya, Sebenarnya Bu, itu siap. bisa dilanjutkan dari bacaan Ibu ya, karena di dalam jurnal tersebut pasti dijelaskan pendekatan behavioristik itu apa, teknik sosiodrama itu apa, gitu ya Bu ya? Sebenarnya tadi sudah tak ada, cuma tak kasihkan di analisanya Bu. Tak taruh di analisanya. Jadi itu cuma cuplikan-cuplikan dari yang ada di jurnal itu saya ambil. Kalau analisanya lebih membahas tentang mengapa PCL, mengapa sosiodrama, apa kelebihan kekurangannya, kayak gitu. Ya, kalau Baik. dianalisis Bu lebih mengkaji tentang kelebihan kekurangannya, tapi kalau alternatif solusi lebih mengkaji apa itu pengertiannya. Berarti Bu ya, sosiodrama itu apa ya, behavioristik itu apa, misalnya pendekatan yang mengasumsikan pentingnya faktor lingkungan misalnya, itu tergantung di jurnalnya tersebut biasanya ada Bu, cuma mungkin Ibu nggak baca mendalam karena waktu juga ya. Nggak apa-apa. Ya, Prof. Oke ya. Jadi Terima untuk kasih, semuanya Prof. gitu ya. Jadi yang kita bahas di pertemuan hari ini adalah lebih fokus kepada solusinya, alternatif solusinya. Kita belum menentukan nih di antara yang Ibu Mazuma cantumkan tadi, yang mana yang Ibu akan pakai nanti di solusinya. Apakah pendekatan behavioristik, apakah sosiodrama, atau apalagi tadi yang satu Bu, saya kurang ingat. Apakah teknik lainnya? Nah, jadi kita masih memilih nih, masih memilih yang mana. Nah ini, konseling kelompok dengan teknik realitas ya. Nah, itu pun realitas itu banyak tekniknya, jadi dipilih yang mana. Kalau saran saya, semakin spesifik semakin baik. Yang kita fokus adalah bukan hanya pendekatannya, tapi teknik apa. Sosiodrama sebenarnya lebih jelas, ya, karena akan jelas nanti langkah-langkahnya. Sosiodrama itu apa, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, yang diminta di dalam kolom ini adalah Ibu memahami solusi tersebut itu apa. Kalau misalnya sosiodrama, apa itu sosiodrama? Kan ini belum kelihatan ya Bu ya, apa itu sosiodrama. Yang ini yang ada adalah bahwa sosiodrama dapat meningkatkan masalah komunikasi interpersonal. Tapi apa itu teknik sosiodrama belum dijelaskan. Gitu ya Bu ya. Dan untuk semua juga yang lain kayak gitu. Ya, lebih kepada apa itu. Untuk kemudian untuk kita memilih yang mana yang kita akan gunakan, nanti di analisis alternatif kita lihat kelebihannya apa sih, mengapa saya pakai teknik sosiodrama. Karena teknik sosiodrama memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Apa itu? Nah gitu ya. Baru kemudian
wawancara. Misalnya menurut guru, oh iya, karena menurut guru model tersebut memang efektif ya untuk mengatasi masalah kesulitan bergaul ya. Meskipun kalau kita tanya ke kepala sekolah yang tidak akan paham juga. Ya, kalau kepala sekolah paham nggak teknik-teknik konseling ya. Minimal kita tanya kepada pakar misalnya, kepada guru BK lainnya. Kalaupun kepala sekolah ya mungkin jawabannya dia lebih apa ya, lebih umum ya. Atau kita bertanya, Pak, ini pendekatannya seperti ini yang bisa dilakukan karena kalau pendekatan kepala sekolah kan lebih kepada pendekatan kebijakan kayak gitu ya. Nah, tentunya kita nggak bisa paksakan dia harus paham dengan pendekatan konseling ya, tapi akan dikembangkan nanti oleh teman-teman BK dan pengawas kalaupun yang berlatar belakang BK atau ke pakar kayak gitu. Begitu ya Bu Mazuma. Begitupun yang di bawahnya Bu, coba yang di bawah tadi deh. Yang di bawahnya Bu, yang di karir. Ya, itu kalau yang di bawah memang saya belum masih Nggak apa-apa, diturun itu. aja nanti Oke. kita akan bahas, bisa kita bahas. Nah, kalau judulnya adalah siswa belum menentukan sekolah lanjutan, kan bisa kita cari referensi yang membahas tentang misalnya bagaimana layanan informasi ya, bagaimana layanan informasi eh, pilihan jurusan. Cari jurnal-jurnal yang membahas tentang karir ya. Jadi bagaimana itu pentingnya layanan informasi atau layanan klasikal misalnya atau menggunakan eh, aplikasi atau apa ya, teknik apa. Jadi kalau yang masalah ini kan tidak harus teknik konseling. Ya, ini kan fokus kepada layanannya, Bu. Misalnya layanan bimbingan kelompok, pemanfaatan media apa, misalnya gitu. Jadi tidak harus semuanya diarahkan ke konseling ya. Karena kalau informasi, kecuali ini misalnya Ibu mau pakai konseling individual, tapi masalahnya adalah siswa sulit menentukan pilihan ya. Eh, Tinggal dicari saja apa sih solusi-solusi alternatifnya ketika siswa menghadapi masalah dalam hal kebingungan dalam penentuan karir ya seperti itu. Jadi Itu gini, ada Prof. kok Bu. Oh, iya. Mm-mm. Kalau sumpama saya makainya dengan menyebarkan, suruh mengerjakan tes bakat dan minat gitu bisa, Prof? Misalnya Ibu kan ini dari jurnal ya Bu ya, misalnya Oh, jurnal. Holland, misalnya gini, eh, penggunaan tes Holland untuk membantu siswa menentukan pilihan jurusan, misalnya ya, itu kan bisa, tapi dari jurnal kan ya Bu ya. Heeh. Ya, Dari ya, jurnal. ya. Jadi cari jurnalnya yang membahas Menyebutkan tentang itu. iya, menyebutkan tentang masalahnya dan pendekatannya. Kayak gitu. Ya, Misalnya, ya. ntar ya. Saya stop saya. Iya. Misalnya kayak gini ya. Ini nih kalau di Google Scholar nih. Nih. Misalnya Ibu ketik saja di Google Scholar atau Google Cendekia pemilihan jurusan. Ini akan keluar ini. Ya, misalnya penerapan metode SAU dalam sistem keputusan pemilihan jurusan. Nah, berarti dia pakai metodenya SAU. Kemudian metode TOPSIS untuk metode pemilihan jurusan. Ya ini, tapi ini kan masih kita rasa nggak sesuai dengan kita. Cari lagi yang lain. Ya, tapi yang kita cari di jurnalnya adalah yang ada solusinya. Menggunakan apa misalnya, ya. Jadi tinggal dicari kata kunci misalnya kayak tadi kesulitan bergaul. Nah ini banyak. Tinggal Ibu cari saja yang mana Ibu mau pakai. Apakah konseling kelompok dengan rasional emotif terapi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan masalah bergaul. Kemudian konseling behavior, realita, client center, transaksional. Banyaknya Bu, ini ada berapa di sini? Ada ribuan Bu ya? 20.000.
Masa 3 nggak bisa dicari? Ya Bu ya, Iya, itu ya untuk Prof. semua ya. Iya, tinggal dicari saja, masuk di Google Cendekia atau Google Scholar, maka akan keluar itu jurnal-jurnal yang terkait dengan hal tersebut. Tinggal Ibu pilih yang mana yang Ibu rasa ini saya bisa lakukan. Gitu. Ya. Ya, Untuk yang ya. lain juga bisa dipahami semua? Kalau begitu kayaknya biar 1 jam selesai. Cepat karena langsung didapat semua di situ. Apalagi kalau pakai AI ya, artificial intelligence, wah lebih cepat lagi mesin pencariannya itu. Ya, lebih cepat lagi, lebih banyak lagi referensinya, jurnalnya. Ya. Oke. Ada mau ditanyakan sebelum pindah? Silahkan. Ibu Sudah, sudah Prof. paham? Insya Allah nanti paham ya, Bu? sudah punya bayangan, Prof. Nanti tinggal insya Allah kalau ada apa-apa tak tanya lagi. Oke. Oke, Silahkan next. Prof. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon masukannya ini, Prof. Saya coba share screen dulu. Baru satu masalah saja. Tadi carinya di Google biasa, nggak di itu. Taruh, mana dia? Share screen. Ini gimana? Tadi saya nyarinya kan di Google biasa ini, Prof. Tentang masalahnya akar penyebabnya adalah kesulitan dalam mengontrol dorongan seksual dalam diri. Jadi di sini ada dari PKBI DIY. Ini langsung ke ininya sih, ke faktor-faktor eksternal upaya yang dilakukan dalam mengontrol diri itu ada beberapa, dengan mencari informasi yang benar, mengurangi konsumsi informasi. Ini terus juga dari Wahyu Agustin. Kenapa jadi kacau kayak gini lah? Ini kan karena ini ada di mengelola dorongan seksual katanya ini di sini. Terus yang kedua, kok nggak bisa diturunin ya? Itu hapus yang di atasnya dulu, Bu. Itu yang don't Yang show mana, Bu? again, itu hapus dulu itu yang ya itu. Ini. Itu don't show again. Ini. Itu masih muncul itu informasi-informasi missing proofing tool-nya itu. Yang mana, Ibu? Itu yang kuning-kuning di atas. Yang ini. Iya, kasih don't show ini. again ya, dua-duanya hapus lagi. Oh, Nah. Oh iya. Aduh, mumet ini kebanyakan literatur lagi. Terus yang kedua dari Wahyu Agustin 2022, peningkatan dorongan atau hasrat seksual membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi remaja dalam mencegah perilaku seksual berisiko adalah regulasi diri atau self-regulation, di mana remaja yang memiliki regulasi tinggi akan mampu mengendalikan perilaku seksual mereka. Kemudian yang ketiga, dari Aprilia Kristiani Dewi, ini kontrol diri dapat membantu individu agar tidak terlibat dalam perilaku seksual pranikah. Kontrol diri yang baik akan dapat membuat individu terhindar dari tingkah laku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial, yaitu perilaku seksual pranikah dari jurnal. Kemudian dari Hani Halija 2023, proses konseling individu dengan teknik self-control telah berperan mengurangi perilaku seksual klien baik dari sisi frekuensi maupun intensitasnya. Kemudian yang terakhir dari Indah Melani Junaidi 2020, fase remaja
pada fase remaja, dorongan seksual mulai muncul dalam diri individu. Disinilah sisi mental dan sosialnya mulai bergejolak, dan remaja pada fase ini mulai berupaya mencari dan menemukan jati dirinya. Pada masa ini pula remaja mudah goyah serta belum memiliki kestabilan mental, Ada sehingga barusan fase Bu ini Umi. Ada jawabannya. remaja membutuhkan Coba lihat. pengawasan dan Nih, bimbingan dari orang tua. Dengan mempelajari seks edukasi diharapkan kepada remaja agar menjaga organ-organ reproduksinya. Ini juga ada beberapa hasil wawancara kemarin sekalian, saya langsung minta solusinya sebagian. Dari guru mapel, siswa tersebut perlu diberikan pembimbingan dan arahan agar tidak berbicara porno baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kemudian dari Bu Helmi, pakar, perlu manajemen diri, sedangkan dari Pak Pengawas itu dengan memberikan pendidikan seksual yang komprehensif, memperkuat komunikasi terbuka antar siswa, memberikan panduan dan batasan yang jelas tentang perilaku yang diterima, mendorong pengawasan online dan memasang filter konten yang sesuai untuk mengurangi akses siswa ke konten pornografi, memberikan dukungan psikologis jika ada indikasi bahwa siswa mungkin mengalami masalah kesehatan mental. Bisa disimpulkan mungkin pendekatannya ini Bu lebih banyak kepada kontrol diri kayak gitu ya Bu ya, self control manajemen. Gimana Ibu solusinya, Ibu Prof, masukannya? ada mungkin teman-teman lain mau kasih saran sebelum saya, Oh silakan. iya, silakan teman-teman. Ini memakai teknik konseling individual, self control kayaknya. Ini kacau nomor-nomornya ini nah. Gimana teman-teman? Iya, konseling individual. Sebaiknya untuk semua, setiap masalah di kolom sebelah sini, pornografi dan sebagainya, itu dikasih dalam kurung, Bu. Ini apa apa namanya? Bimbingan atau konseling supaya secara spesifik sudah jelas. Ibu ini mau dibawa kemana? Bimbingan pribadi? Iya, Oke. pribadi. Konseling individual, Bu. Mm-mm. Coba Ibu di close deh, Bu. Di close deh. Itu PKBI itu apa, Bu? Persatuan Keluarga Berencana Indonesia. Jadi yang diharapkan referensinya dari jurnal ya, bukan dari Oh iya, informasi-informasi dari blog dan sebagainya. Coba Ibu close deh, Bu. di close. Ibu close deh. Stop share. Mm-mm. Oh, iya. Nah ini. Tuh, ada 6.100, Bu. Pendekatan konseling untuk masalah pornografi. Tinggal Ibu pilih yang mana. Misalnya Oh saya iya, tertarik mau menggunakan biblio konseling, tinggal diklik. Biblio Biblio konseling. konseling. Materi tindak pidana siswa. Oh iya. Biblio metode pengurangan tindak pikiran. Oh iya, Nah betul. ini biblio konseling virtual masalah. Tinggal ini dibuka ininya. Nih, ini PDF. Biblio. Nggih. Nah, ini dia teliti Banyak. tentang ini, perkembangan teknologi, tentang pornografi, apa itu pornografi. Nah, sekarang kita cari. Kalau Ibu mengatakan biblio konseling ya, yang saya katakan tadi biblio konseling itu. Nah, ini Ya. coba lihat di sini, biasanya ada di abstraknya. Kalau pakai bahasa Inggris diartikan sendiri lah ini. The results show that implication of change in status. Nah, ini dikatakan bahwa ternyata biblio konseling itu dapat mengatasi masalah pornografi. Nah, tinggal kita tahu sekarang apa itu biblio konseling. Cari di sini definisinya. Biasanya ada di ini. Biblio konseling. Nah, biblio konseling adalah teknik pemecahan masalah yang menggunakan konsep, strategi tertulis, sarana, ini menurut. Nah, itu kan langsung ada, Bu. Iya. Nah, ini yang diharapkan, dicari definisinya. Kemudian kesimpulannya apa? Biasanya ada di sini. Biasanya di abstrak sudah ada sih. Nah, ini hasil-hasil penelitian. Oh, dia ternyata penelitiannya pakai PTK. Mau pendidikan tindakan keras. Ini hasilnya.
Pornografi. Dia menggunakan informasi, tapi dia menggunakan bibliokonseling virtual. Hasilnya, ini hasil penelitian nih hasilnya. Video konseling. Ini hasilnya, sebentar. Nah ini, berdasarkan penelitian tadi, penelitian bibliokonseling dapat digunakan untuk mengurangi pikiran negatif pornografi siswa. Kan? Dia mengembangkan pendekatan bibliokonseling ini dipadukan dengan bimbingan kelompok. Jadi sebenarnya kalau kita baca jurnal itu lebih spesifik dan lebih langsung kelihatan Betul, Bu. hasilnya. Ini sudah dapat Iya. satu. Sekarang kita cari lagi yang lain. Misalnya, nah ini rational emotive behavior therapy. Itu ada juga rational emotive behavior therapy itu apa? Misalnya ya, kita buka ya. Emotif Ini behavior. tinggal di-download pakai bahasa Indonesia tuh. Nah, sebenarnya di abstrak sudah ada sih hasilnya. Biasanya ini, REBT dikombinasikan dengan konseling Islami efektif untuk mengatasi masalah perilaku pornografi. Itu sudah kesimpulannya. Bisa di abstrak Betul. sudah ada. Tinggal sekarang kita Iya. tahu REBT itu apa sih? Nah, kita tinggal lihat di sini. Nih, REBT adalah bahkan biasa di dalam jurnal itu ada langkah-langkahnya. Dia menggunakan ini kerangka A, B, C, D, E, A, F gitu misalnya. Kayak gitu. Apa itu? Ada semua di sini. Nah, oke ya, Bu ya. Tinggi, Bu, betul. Dapat kan? Coba deh. Sekarang dicoba deh. Coba. Sekarang Hmm. masing-masing coba masalahnya. Boleh tampilkan satu. Bu, saya mau pakai ini, Bu, gitu. Coba tampilkan sekarang. Masing-masing sesuaikan dengan masalahnya. Satu aja. Kalangan pengaruh kontrol Kayak tadi, diri. buka Google-nya. Buka Nggih. Google Scholar-nya. Masukkan masalahnya. Terus koma, pendekatan konseling. Begitu saja, dia akan memilih sendiri. Silakan dicoba, Bu. Artikel. Untuk semua ya, yang teman-teman yang lain juga coba. Lagi Silakan cari. dicoba. Ibu Andrianti mau komentar, Bu? Apa ya? Indikator karakter. Waduh. Bu Andrianti jadi nggak Bu? Mungkin yang membisu tapi mau bertanya tapi masih. Tidak, maksudnya mau presentasi berikutnya Pak Tajul. Yang tadi nggak mau coba, yang tadi menggunakan Google Scholar nggak mau coba. Silakan dicoba dulu coba. Ini lagi cari-cari Sudah, Bu, cuman bisa aja yang teman-teman yang lain aja duluan. Oke. Nggih, Oke, lagi next. masih Kalau cari. gitu next. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ini lagi sambil Saya coba cari. yang itu Bapak. Iya. Apa Bu? Ya sudah, ya sudah. Nah, saya sudah Pak Tajul dulu aja. Pak Tajul, monggo Pak Tajul. Yang mana ini? Banyak sekali. Begini Prof, ada dua permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang saya nanti akan coba sampaikan. Yang pertama rendahnya motivasi belajar dan hasilnya menentukan strategi lanjut. Ini yang menjadi permasalahan saya pribadi itu mencari referensi atau jurnal yang kita cari itu yang di akar penyebab masalahnya ini atau yang masalah yang dipilih yang akan diselesaikan. Ketika saya tadi mencoba untuk mencari tentang akar penyebab masalahnya, yaitu belum ada orientasi dan harapan masa depan, saya kesulitan. Tetapi ketika mencari di Google Scholar atau di Google Wikipedia, itu banyak sekali yang membahas tentang motivasi belajar. Hasil yang sudah saya cari itu yaitu
eksplorasi alternatif solusi ini baru ada satu. Ini pun baru kan. Pak, ini rencana mau Juga. konseling atau bimbingan, Pak? Ini konseling individual, Bu. Nanti untuk anak-anak yang benar-benar motivasi belajarnya sangat rendah. Atau saran dari Prof, kalau rendahnya motivasi belajar, baiknya ditarik kemana ya, Prof? Ya? Buku yang kayak tadi saya pakai. Coba langsung Bapak googling kayak tadi yang saya ajarkan. Ketik motivasi belajar, baru pendekatan konseling. Koma pendekatan konseling, masuk di Google Scholar, coba. Koma apa tadi, Prof? Pendekatan konseling. Kalau Bapak memang pendekatan konseling ya, silakan diketik pendekatan konseling atau teknik konseling. Coba di close deh, Pak. Di close dulu deh. Di close dulu share screen-nya supaya kita lihat, supaya Bapak langsung temukan. Bapak share screen-nya yang ada di Google Scholar, coba. Ini ya. Nah, itu coba. Tuh, nomor 1 langsung didapat, Pak. Ada 126.000 pendekatan konseling. Bapak tinggal pilih. 3 aja dari segitu banyaknya. Artinya tadi kan di akar permasalahannya kan saya terfokus ke itu, Prof, apa namanya? Motivasi belajar. Motivasi belajar permasalahannya, tapi akar permasalahannya kan ada di apa namanya tadi, tidak adanya harapan masa depan itu. Jadi saya tadi kembali lagi, Pak. Bapak kan motivasi belajar. Motivasi belajar itu kan ada 2, ada faktor dari dalam, ada faktor dari eksternal. Iya. Nah, motivasinya itu berarti kan dari internal, Pak, kalau misalnya tidak ada harapan. Iya. Nah, itu tinggal dibuka sekarang, yang mana yang cocok. Kan banyak di sini, Pak. Tidak harus sama persis ya dengan motivasinya karena apa ya. Coba dibuka deh. Yang penting kalau ada motivasi belajarnya gitu ya, Prof? Iya, Gitu. Tinggal nanti Bapak kaitkan bahwa kalau misalnya siswa motivasi belajarnya karena tidak ada harapan, berarti nanti kan ada di dalam pendekatan tersebut Bapak kemudian yang mengarahkan siswanya. Dikombinasikan dengan teknik yang dipakai ini misalnya. Kalau tidak ada harapan, Pak, cocok pakai SFBC tuh. Itu yang di bawahnya. Kalau di atas lebih ke memang faktor eksternal. Kalau ini nanti. Iya. Kalau mau pakai konseling kelompok ya terserah sih. Kan ini konseling kelompok, tapi kita bisa bawa ke konseling individu. Cari yang lebih pas. Kan sekarang fokusnya pada solusi ya. Bukan melihat apakah dia konseling kelompok atau konseling individu. Solusinya dulu. Dan salah satu solusinya dalam mengatasi masalah motivasi belajar yang rendah adalah bisa menggunakan SCBC. Bisa menggunakan self-management. Gitu, Pak. Jadi ini aja yang dipilih. Banyak ini. Tinggal dipilih aja solusi yang mana. Nanti kan Bapak mau di antara solusi-solusi tersebut, tinggal Bapak analisis di tahapan selanjutnya. Analisis hasil eksplorasi masalah. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Dan di situ baru kita memilih yang mana yang paling pas dengan masalah motivasi Bapak tadi. Sekarang kan masih alternatif solusi, Pak. Belum ada solusi yang final ya. Masih memilih. Jadi ya kalau mau pakai misalnya self management, mau pakai SEBC, mau pakai yang lainnya, silahkan. Karena tahapannya memang sekarang hanya menentukan alternatif solusi. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya baru membahas tentang eksplorasi alternatif solusi. Nah, di situ baru membahas terkait dengan apa keuntungan dan kelemahannya. Bapak analisis, oh saya kayaknya mau pakai yang ini deh, Bu, deh, karena lebih cocok ini dengan masalah saya. Silahkan. Tapi sekarang tahapannya hanya menentukan alternatif solusi. Ya, Pak ya? Jangan juga misalnya saya mau ambil dari KBBI deh, dari kamus atau dari blog, jangan. Dari jurnal langsung kelihatan.
Mohon maaf, Prof, Oke. ini nanti dari dua permasalahan itu apakah satu harus konseling atau dua-duanya boleh bimbingan gitu, Prof? Sebaiknya ada bimbingan, ada konseling. Oh, gitu. Yap. Ya, Prof. Terima Oke, kasih. Pak, bisa dipahami? Ya, bisa, Prof. Ya, Terima bisa kasih, di-close, Prof. Pak. Iya, iya, iya. Oke. Ada mau ditanyakan lagi, Pak Tajul? Pelajaran klasikal. Polanya akan begitu ya. Polanya Iya, akan Prof. begitu Iya, untuk Prof. masalah lainnya juga sama. Iya, iya. Dan bisa paham. Ya. Iya. Terima kasih, Prof. Ya. Monggo yang lain dilanjut, Pak Arif sudah ingin menampilkan diri ya. Betul, Ibu baru nemu tadi ini. Saya salah kata kuncinya tadi, pendekatannya itu makanya bingung waktu Google Solar tadi. Sekarang udah Salah nggak kata bingung, Bu Emma? kuncinya. Pun Sekarang sudah sampun paham? ada nemu satu tadi. Nah, cuma satu. Mudah Yang sekali ya banyak Bu ya dong. nyarinya di situ, ya Allah. Oh alah, ya Allah, dari kemarin aja kayak Bu, gitu ya Bu ya. Allah. Iya benar. Salah kata Alhamdulillah. kuncinya saya tadi makanya bingung. Intinya kata kuncinya harus jelas. Tadi Izin itu kata tanya, kuncinya Ibu. solusi, Kalau solusi. misalnya bukan Pendekatan. konseling, berarti kata kuncinya adalah teknik bimbingan Pendekatan. konseling. Teknik Tambah bimbing, iya bimbingannya di betul. situ. Oh, Iya. gitu. Kalau klasikal tadi apa, Bu? Kalau klasikal tadi apa, Bu? Buat Ya, klasikal? tulis bimbingan. 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 Tetap masalahnya dulu apa? Oh, Masalahnya baik. dulu harus dikata kunci masalahnya dulu. Baru kata Oh, kunci iya. untuk di pendekatannya atau pendekatan bimbingan konseling. Tulis saja. Kalau misalnya pengen spesifik, lebih ke umum ke bimbingan konselingnya, misalnya perilaku membolos, koma, pendekatan bimbingan konseling akan keluar semua itu. Coba Bu Nuri buka. Solusi. Coba sekarang Bu Nuri. Coba Bu Nuri yang share screen coba. Ya, Bu. Saya langsung cari. Apa masalahnya? Bentar, Bu. Bentar. Bismillah. Ya, mohon dikoreksi ya, Bu. Jadi masalah yang saya ambil ada 2 ya, Bu. Tentang kurang percaya diri, bimbingan pribadi, sama kesulitan dalam memahami materi pelajaran, bimbingan belajarnya, Bu. Dari beberapa kajian literatur Coba yang langsung saya yang belajar deh, Bu. Yang Coba belajar langsung di bawah, yang di bawah, yang di bawah. Susah, Bu, saya. Jadi masih tadi dapat tentang Makanya model kita coba. pembelajaran faknya, Bu. Bukan Visual. model pembelajaran, tetap ya, model bimbingan ini ya. Oh, tetap. Coba Berarti misalnya pembelajaran judulnya klasikal. kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang mau dicari ini adalah Ibu Nuri, bukan masalah model pembelajarannya, karena kita bukan orang bimbing, bukan orang mapel, kita orang bimbingan. Yang mau dicari adalah yang dimaksud dengan kesulitan dalam memahami pelajaran itu adalah misalnya karena dia tidak konsentrasi belajarnya nggak bagus. Fokusnya kepada masalah psikologisnya tetap Bu ya, bukan ke masalah yang terkait dengan mapel. Oh, Ya, siap. misalnya, jadi kalau begitu lebih spesifik. Coba sekarang tutup Bu. Kayak ini model VAK, ya. Nah, sekarang fokusnya sekarang close coba. Kesulitan dalam memahami pelajaran. Coba close, langsung ke Google Scholar. Bentar, Bu. Mana Google ya? Di close dulu Bu Nuri. Kelihatan, Bu? Belum ditutup sama Ibu. Oh, belum ditutup. Oh, ini, Bu. Bu, di stop oh ya. Udah, Bu? Nah. Udah. Mungkin tulisnya adalah kesulitan apa tadi masalahnya Ibu? Apa tadi? Tentang tidak memahami gaya belajar yang apa? dimiliki, Bu. Yang dimiliki oleh siswa. Itu kah tadi masalahnya? Bukannya sulit. Oh, kesulitan dalam memahami materi pelajaran, Bu. Coba sulit memahami materi belajar. Sulit memahami materi pelajaran. Coba Ibu ketik. Kalau pengen mudahnya lagi sebenarnya pakai bahasa Inggris ya.
Itu lebih cepat, lebih banyak. Coba tulis saya bahasa Indonesia aja. Sulit memahami pelajaran. Misalnya gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Koma, Oh, pendekatan, bimbingan konseling. Enter, Bu. Nah, ini ini 5.000. nah, ada 5.000, Bu. 5.000-an, Bu. Lanjut ke bawah coba. Online. Ini bimbingan religius. Tinggal dicari yang mana lebih pas gitu, Bu ya. Atau Analisis pendekatan bimbingan masalah. misalnya. Tuh, layanan informasi. Bisa dipakai layanan informasi. Berarti ini fokusnya adalah bimbingan, bukan konseling ya, Bu ya. Kalau Ibu Yes, memang Bu. mau pakai bimbingan. Jadi yang dimaksud dengan kurang memahami informasi bukan Ibu memaksa siswa untuk dapat informasinya dalam hal ini adalah seperti guru mapel, pendekatan pembelajaran. No. Yang dimaksud di sini adalah kesulitan memahami pelajaran itu dalam aspek psikologisnya. Misalnya dia tidak bisa konsentrasi, dia karena sering main game jadi tidak fokus, kayak gitu loh. Lebih ke masalah psikologisnya, bukan ke masalah misalnya kalau anak tidak bisa belajar matematika, terus Ibu kasih pendekatan matematika supaya dia paham, kan enggak. Kita kan bukan orang matematika, bukan guru matematika. Tapi yang dimaksud adalah masalah psikologisnya, sehingga dia susah memahami apa namanya pelajaran dari guru, kayak gitu Bu Nuri. Ya Bu Terus ya, ya. Bu. Berarti Silakan. mengatasi kesulitan ya, Bu ya. Mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Tapi masalah psikologisnya, bukan masalah mapelnya. Iya, Bu. Karena kita bukan orang mapel, beda kalau misalnya kita guru matematika. Kita kan nggak bisa anak-anak diajar misalnya dia kesulitan dalam hal memahami rumus matematika A. Terus kita mengajarkan rumus, ya nggak bisa. Karena kita bukan guru matematika, kita guru BK. Kalau saya memberikan apa ya, Bu, memberikan cara gaya belajar yang tepat buat anak-anak siswa itu bisa, Bu? Bisa kalau memang masalahnya dia susah menentukan gaya belajar. Kan tadi Ibu Iya, masalahnya kalau iya bisa sekali. Tapi kalau Ibu kan tadi rencana saya masalahnya seperti susah itu, Bu. memahami pelajaran. Yang Ibu tampilkan tadi susah memahami pelajaran, bukan Oh, tidak bisa menemukan masalah belajarnya, gaya belajarnya. berarti salah dari ini ya, Bu, Dari awal, dari salah awal ya, dari Bu. awal. Ya, Iya. awalnya memang tentang kayak belajar, Bu. Karena saya nggak pernah nampil ya, Bu. Jadi susah ini kata-kata yang tepat buat topik permasalahan saya seperti apa. Makanya saya kemarin Tergantung bingung ini. masalahnya. Tapi untuk apa juga siswa tahu nggak gaya belajarnya, Bu? Di kurikulum 13 ini kan gaya belajar diutamakan, Bu. Kalau di MTS kami, Iya, oleh waka iya kurikulumnya. tapi masalahnya sebenarnya bukan gaya belajarnya. Siswa susah apa gitu loh, sehingga dia perlu memahami gaya belajarnya. Oh, itu. Misalnya siswa susah menangkap pelajaran. Jadi Itu lebih karena dia tidak memahami gaya belajar sebagai solusi sebenarnya. Memberikan informasi kepada siswa tentang gaya belajar, informasi gaya belajar untuk mengatasi masalah siswa yang sulit memahami pelajaran. Kan kayak gitu, Bu. jadi gimana nih, Bu? Dari awal Maksudnya boleh nanti. masalahnya adalah kan siswa kesulitan memahami pelajaran. Maka Iya. solusi yang Ibu tawarkan adalah menurut referensi adalah memberikan informasi tentang gaya belajar agar siswa paham gaya belajar dan dia tidak mengalami kesulitan dalam belajarnya. Bisa, tapi harus cari jurnal yang mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi masalah sulit memahami pelajaran adalah memahami gaya belajar. Oh iya, Bu. Ada nggak? Cari Ibu coba klik di atas, Bu. Informasi, coba klik lagi di Google Scholar-nya di atas. Nah, informasi atau layanan informasi gaya belajar, koma, kesulitan memahami pelajaran. Klik, enter. Jangan memahami gaya belajar, memahami pelajaran saja.
Ibu ngelayan informasi. Itu ada. Ini Bu, Itu banyak. peran guru Tinggal BK-nya cari yang Bu, mana. kesulitan. Ibu tinggal searching, baca yang mana di antara itu yang lebih pas. Gitu ya. Jadi Mas, teman-teman nanti Bapak Ibu jangan langsung pilih ini ya, baca dulu. Jangan langsung masukkan ke tabel, tapi kita nggak paham gitu. Jadi dibaca dulu. Oh, yang dia maksud tuh ini ya di jurnal ini. Oh, dia maksud yang ini ya gitu loh. Jadi lebih 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 paham kalau kita dibuka dulu. Jangan langsung judulnya aja kita baca, yes. tapi dibuka. Mm-mm. Biasanya ada informasinya di sini. Ya, Ibu ada nanti coba saya informasinya. cek kembali, Bu. Dicek and recheck dulu ya, karena kalau sekarang Iya, kayaknya Bu. waktunya nggak banyak. Paham Kalau ya Bu Nuri ya? ya Paham Bu, ya? kalau yang Oke. bimbingan pribadi tadi gimana Bu? Karena saya Dibuka aja, dibuka. Masalahnya apa? Coba langsung klik di situ. Udah dapat jurnalnya, Bu Nuri? Ntar Bu, ntar. Saya udah ngambil kesimpulan Bu, dari beberapa jurnal tadi rata-rata menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi Bu. Karena di sini memperbaiki pola pikir anak Bu. Iya, itu REBT. Iya. Itu baru satu. Tapi cari lagi yang lain. Oh iya, siap. Sebenarnya masalahnya tepat atau tidak, kalau ada referensinya, ya itu bisa, ya. Siap. Oke. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, tapi harus Ibu pahami tentang apa itu REBT. Iya Bu. Siap. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Silahkan lanjut. Ayo Pak Arif. Oh, berarti-nya. Bu Andrianti. Izin share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di close dulu itunya tuh Bu, never show again ya gitu-itunya tuh Bu di atas supaya bisa geser-geser. Oh ya. Ini ya Bu. Manakah? Oke. Oke Ibu. Dari dua masalah yang saya ambil, diantaranya tentang motivasi belajar rendah. Akar permasalahannya tadi ini masih bingung. Masih ada dua di sini yang ini. Saya tulis tidak memiliki cita-cita, kemudian kejenuhan belajar. Kemudian kajian literaturnya, saya rencananya dengan dengan konseling kelompok atau individual. Pendekatan yang berdasarkan literatur, ada beberapa, ada konseling individual menggunakan pendekatan client center terapi. Di sini saya memang belum paham tadi kalau di eksplorasi alternatif ini harus dijelaskan tentang apa itu konseling pendekatan client center terapi. Jadi saya masih fokus pada pendekatan apa, layanan apa, kemudian pendekatan apa yang cocok untuk motivasi belajar rendah. Jadi ada beberapa yang saya temukan tadi, tapi penjelasannya belum ada. Nanti insya Allah dilengkapi. Kemudian yang kedua tentang siswa bingung menentukan jurusan yang akan dipilih setelah lulus SMA. Rencananya saya menggunakan bimbingan klasikal. Kemudian pendekatan yang layanan yang berdasarkan literatur, pendekatan teori trait and factor. Ini tadi saya nyarinya di Google biasa juga, jadi saya belum tahu kalau ada dengan cara konseling atau dengan
bimbingan lewat Google Scholar. Jadi saya masih umum ini, nggak tahu apakah ini konseling atau bimbingan kalau teori trait and factor. Kemudian ada juga menurut layanan bimbingan karir kalau sudah ada dengan meningkatkan sel efisiensi. Kemudian konseling behavioral Efikasi, dan Bu. Bukan efisiensi, efikasi. 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 Oh iya. Kemudian ada konseling behavioral dengan teknik sel manajemen. Kemudian ada konseling kelompok, pendekatan kognitif information processing. Kemudian itu yang masih itu yang saya dapatkan dari literatur, Bu. Terima kasih, mohon masukannya, Prof. Dan teman-teman. Oke. Kalau ini Bu, ini sepertinya ini sudah bagus ada solusinya Bu. Tapi di sini kayaknya Ibu baru memindahkan judul. Iya, iya Ibu, iya. Belum ada kan di sini adalah siswa sulit memilih jurusan karena kalau kalau lebih dispesifikkan biasanya judulnya mestinya adalah bukan keputusan karir tapi sulit memilih jurusan kan gitu masalahnya ya Bu ya. Deket tapi belum cocok belum pas kayak gitu. Nah yang perlu dikejar selanjutnya adalah kalau misalnya ini dibaca dulu sih Bu di dalam jurnalnya karena yang Ibu akan pilih adalah ini klasikal ya. Berarti sebenarnya kalau Iya. klasikal lebih kepada pendekatan-pendekatan bimbingan. Kalau konseling ini teori trait and factor ini konseling biasanya di konseling individu. Oh, baik. Baik. Mm-mm. Nah, yang perlu dikejar selanjutnya adalah kalau misalnya menggunakan pendekatan bimbingan tertentu, maka apa itunya harusnya ada di sini. Misalnya menggunakan bimbingan kelompok untuk mengatasi siswa yang sulit menentukan jurusan. Berarti kan pengertiannya apa itu bimbingan kelompok ya. Atau Baik. misalnya pemanfaatan layanan informasi atau modeling simbolis misalnya. Berarti apa itu modeling simbolis? Solusinya apa? Dikejar juga pengertiannya. Nah, yang diharapkan di tabel tugas eksplorasi solusi ini adalah fokus kepada solusinya dan apa itu. Dengan teknik cognitive processing, apa itu? Dijelaskan supaya kita tahu, oh ternyata di antara solusi-solusi ini saya mau pilih ini deh, kayaknya ini lebih pas deh. Nanti kapan itu ini kita merasa bahwa ini pas atau tidak, itu nanti di analisis eksplorasi. Karena di situ akan ketahuan kelebihan dan kekurangannya. Istilahnya kalau orang mau cari jodoh, Bu, kan ada pilihannya nih, si A, si B, si C. Nah, untuk menentukan yang mana kan Ibu harus tahu ini kelebihannya apa. Oh, dia yang satu ini pintar mengajinya berapa juz, kalau yang satu ini berapa juz. Nah, menentukan pilihannya itu yang kemudian dieksplorasinya kayak gitu di tabel selanjutnya. Itu ya Bu ya, bisa Baik. dipahami Bu? Baik, Ibu. Kalau yang Mm-mm. masalahnya ini, Bu, sudah nyambung belum, Bu, dengan akar masalahnya? Kita hari ini tidak membahas akar masalah, Bu. Sudah lewat. Nanti kalau saya bahas lama lagi. Sekarang Ibu jangan melihat lagi penyebabnya. Kita sudah fokus ke solusi. Oh, baik. Iya, fokus ke solusi aja, Bu. Nanti Ibu ketinggalan lagi kalau fokusnya ke penyebabnya. Oh, baik, Ya, Ibu. sekarang mendingan dicari apa alternatif solusinya dan pengertiannya dari solusinya tersebut apa. Kalau Ibu memilih modeling simbolis misalnya atau trait and factor misalnya, apa itu trait and factor? Itu belum ada. Oh, baik, Ibu. Lebih Baik. mending fokus ke situ daripada Ibu fokus ke penyebab, akar penyebabnya kan sudah lewat. Sudah dibahas pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bu. Nanti Ibu enggak move on istilahnya anak-anak zaman sekarang. Ibu masih ke masa lalu. Gitu ya, Bu ya? Baik, Ibu. Baik. Oke. Makasih, Bu. Ya. Mungkin saya Mas Arif ya. Mohon izin Ibu, saya tadinya menggunakan buku-buku literasinya, tapi pas Ibu menjelaskan tadi, saya mencoba untuk
browsing menggunakan Google Scholing. Apakah untuk mengkuliknya itu seperti apa? Sebentar, Bu. Ya, Pak. Bentar, Bu. Bapak, ini, Bu, tadi Mbak Patri, mohon maaf Patri, apakah ada alat bantunya untuk medianya, Pak, untuk mencari? ya, saya menggunakan laptop menggunakan screen reader, Bu. Oke, iya. Ya. Di screen reader saya kira ada Pak Google Scholar ya, bisa Ya. bisa dipahami ya. Ya. Nah, ini saya tadi mencoba untuk mengkulik beberapa jurnal. Apakah caranya seperti ini atau gimana, Bu? Hmm. Iya, cuma di solusinya ini baru judulnya, Pak. Oh, baru Ini judulnya ya. judulnya adalah efektivitas pendekatan konseling behavioral Ya. untuk mengatasi self harm. Sudah benar. Yang selanjutnya Bapak kejar adalah apa itu konseling behavioral. Ya, kayak gitu ya, Pak ya. Jadi dicantumkan aja, Bu, ya? Biasanya di tugas ini eksplorasi alternatif solusi bukan mencari judul jurnal, tapi mencari solusi. Solusinya misalnya ini sudah bisa. Solusinya adalah konseling behavioral dapat mengatasi self harm. Tapi yang perlu dilanjutkan lebih jauh lagi adalah apa itu pendekatan behavioral, teknik apa di dalam behavioral yang dapat mengatasi masalah self harm, karena behavioral sendiri punya banyak teknik, Pak. Biasanya kalau kita baca lebih lanjut baru ketahuan bahwa memang teknik, misalnya teknik modeling atau role playing misalnya, itu adalah teknik-tekniknya behavioral. Itu yang mau Bapak kejar lebih lanjut ya Pak ya, di antara teknik tersebut, di antara pendekatan behavioral, tekniknya yang mana yang akan dipilih. Ya Pak ya. Itu yang belum ada Pak. Itu sudah benar, Bapak tinggal dilanjutkan aja Pak. Misalnya ini counseling rational emotive behavior therapy. Biasanya di jurnal tersebut Pak, di dalamnya ada penjelasan tentang teknik yang digunakan. Itu sekalian dikulik ya, Pak? Iya. Oh iya, Bu. Ini sudah benar Pak, tapi mau dilanjutkan. Belum detail kayak gitu. Oh iya, Bu. Gitu ya Pak ya. Iya, makasih Bu ya. Ya, yang penting sudah ketahuan bahwa ini saya akan kejar ini. Mau dikejarnya itu dengan membaca isinya apa. Bu. Biasanya ada di bab 1, bab 2-nya udah kelihatan kok di jurnal Iya, Bu. ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Tri. Terima kasih Pak. Izin share screen ya Ibu. Kayaknya besok langsung selesai semua ini solusinya kalau begini ya. Langsung cepat dapat. Sudah kelihatan? Ya. Mana. Sudah Kak Bu? Kelihatan? Kelihatan tapi masalahnya apa ini? Tunggu Bu. Saya anu kembali. Gimana Bu? Sudah kelihatan? Iya. Saya ambil 2 permasalahan. Yang pertama masalah pergaulan bebas remaja. Kemudian akar penyebab masalahnya adanya pikiran kurang diperhatikan oleh orang tua. Ini hasil bimbingannya Pak Putra Jaya tadi pagi. Kemudian eksplorasi alternatif solusinya berikut Bu, kajian literaturnya. Kemudian yang masalah kedua, perencanaan sekolah lanjutan.
Akar penyebab masalahnya, siswa belum mengenali kelebihan dan kekurangan dirinya yang memiliki relevansi dengan sekolah lanjutan. Ada Sing- Mohon bimbingannya, Ibu. Apakah sudah benar? Oke. Eh, di kajian literatur, Bu, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, kan Ibu masalahnya adalah perencanaan sekolah lanjutan. Ya. Solusinya apa, Bu? Menggunakan apa kalau dari jurnal yang Ibu temukan? Informasi, layanan informasi tentang sekolah lanjutan, dan yang kedua layanan informasi yang menyajikan keterangan informasi tentang aspek kehidupan. Itu, Bu. Jadi begini mestinya, kalau misalnya kita menemukan jurnal, misalnya masalahnya adalah susah menentukan jurusan, ya, misalnya seperti tadi punyanya Pak Tri ya. Jadi Ya. Ibu cari dulu jurnal, judulnya apa, baru jurnal tersebut, ini kan belum ditahu Bu judul jurnalnya apa. Baru kemudian dicari solusinya adalah misalnya kayak tadi punyanya Pak Tri adalah teknik counseling REBT untuk mengatasi masalah self harm. Berarti kemudian itu dulu dituliskan. Baru kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tadi punyanya Pak Tri tidak detail. Harusnya apa itu REBT? Ya, apa itu REBT? Pendekatan REBT adalah pendekatan ini ya gitu loh. Jadi istilahnya kayak gini loh. Kalau penyakitnya adalah siswa sulit menentukan studi lanjut. Kan kayak gitu ya, Bu ya. Obatnya Ya. apa? Nah, untuk gitu ya, mencari Bu, ya. obatnya carinya di jurnal. Misalnya obatnya adalah memberikan layanan informasi. Berarti Ya, cari itu dulu kan, obatnya apa? Nama obatnya apa? Nah, ini Ibu belum ada nama obatnya. Nama ini obatnya apa? Baru layanan kemudian, informasi klasikal, Ibu. nah berarti cari dulu judulnya, dituliskan dulu. Judul Oh, jurnalnya baik, Bu. apa? Baru kemudian solusinya, obatnya, kalau penyakit obatnya adalah misalnya layanan informasi. Nah, layanan informasi itu apa? Baru Ibu jelaskan di sini kayak gini. Gitu ya, Bu baik, ya. baik. Jadi kalau gini referensinya yang mana judulnya? Ya, baru dijelaskan. Kalau dalam bahasa metode penelitian, variabelnya yang dijelaskan apa itu. Ini sudah bisa, tapi Baik. sebaiknya dimulai dulu dari judul solusinya. Obatnya belum ditentukan dulu di atasnya obatnya apa. Baru dilanjutkan. Baik. Menurut jurnal ini, layanan klasikal itu adalah, ini sudah benar. Ya. Kayak punya tadi berarti, Pak Tri, tapi dilengkapi dengan ininya. Terima Kajian kasih, literaturnya kayak gini. Iya. Ya. Karena kalau gini kan enggak ditahu apa solusinya. Bu, baik. Bu Baik, ya. Bu, terima kasih. Tinggal dilengkapi aja sih Bu, sudah benar. Pak Iya. Arif, ya Ibu mohon maaf izin bertanya Ibu. Untuk konsep penulisannya nanti untuk teorinya itu setelah judul jurnal apa sebelumnya Bu? Boleh. Sebaiknya sebelumnya sih supaya lebih spesifik ya. Oh gitu Bu. Judulnya dulu yang mengatakan bahwa teknik A dapat mengatasi masalah apa. Baru dijelaskan di bawahnya. Misalnya tadi modeling. Nah, teknik modeling adalah gitu loh. Iya, baik Bu. Makasih Bu. Oke. Fokus ke solusi ya. Ke solusinya dulu. Fokus kita ke solusinya. Nah, silahkan Pak. Malah ketua rombongannya yang belum presentasi. Atau cari aman ya terakhir ya, bisa ada kesempatan googling dulu ya Pak. Ini mau apa Pak? Mau bimbingan atau ini kayak bimbingan ini? Bimbingan atau konseling? Oke. Mm-mm. Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Yang pertama ya, pastikan bahwa solusi yang kita pilih adalah solusi yang berkaitan dengan bimbingan konseling, baik pendekatan maupun teknik. Itu yang pertama. Jadi sebaiknya kalau misalnya Bapak menemukan, dibaca dulu isinya, cocok nggak, jangan sampai dia metodenya lebih kepada mata pelajaran. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, baru dijelaskan. Nah, Bapak menjelaskan tentang teknik fishbowl dengan tadi diskusi kelompok, ya. Apa itu? Itu yang belum ada kemengapaannya. Apa itunya ya, Pak ya? Definisinya. Apa itu teknik fishbowl dengan dalam bimbingan kelompok? Seperti apa itu? Pengertiannya. Heeh. Baru definisinya. Di sini di tabel ini masih mengejar definisi, tapi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya di sebelah nanti di tabel selanjutnya. Belum ada pengertiannya. Ini teknik dalam apa ini biasanya? Bisa lebih dirinci, Pak? Mm-mm. Mm-mm. Jadi ceritanya Bapak mengkombinasikan metode pembelajaran ini ya? eh Ya, di detail dulu deh. Karena pertama jangan sampai kita fokus ke pembelajaran. Boleh sih mengadaptasi, Pak. Tapi jangan sampai misalnya kayak pakai jigsaw, pakai apa, sementara kita punya teknik bimbingan kekhasan kita sendiri. Dipelajari dulu, Pak. Saya juga kurang memahami nih karena harus dibaca. Ya. Kalau untuk SPPK itu apa? SKPK itu apa? Mau berarti ini alat ukur. Kalau misalnya alat ukur berarti dijelaskan alat ukur itu seperti apa sih dimensinya ya, lebih spesifik kali ya Pak ya. Alat ukur itu apa yang dimaksud? Ini kan baru judulnya juga ya. Alat iya, iya. Kan nanti kalau misalnya Bapak memilih ini, kalau Bapak memilih ini berarti kan dia asesmennya. Hmm, mm-mm. Tapi layanan informasi tentang, iya, layanan informasi apa? Ya, bisa, bisa. Berarti apa itu layanan informasi studi lanjut pengertiannya? Ini kan tujuannya, belum ada pengertiannya. Hmm. Layanan informasi adalah kegiatan yang maksud membantu siswa untuk mengenal lingkungannya, boleh, bisa masuk, tapi lebih spesifik Pak ya, informasi tentang apa saja. Mm-mm. Makanya cari yang lain Pak, yang lebih banyak kok Pak di jurnal. Tinggal cari yang lebih enak. Heeh, iya. Sudah bagus Pak, sudah bagus. Tinggal dilengkapi aja. Mm-mm. Itu nanti di tabel selanjutnya. Bukan hari ini. Mm-mm. Bisa. Mm-mm. Tapi dibaca lagi ya Pak ya, jangan sampai lebih lebih cocok ke mapel gitu loh maksud saya. Lebih khas kebimbingannya. Mm-mm. Iya, sudah semua? Oh, alhamdulillah Bunita, kalau sudah semua. udah Kak Bu Bunita. Nita, Pak Putra ada mau ditambahkan? Pak Putra ada mau ditambahkan? Pak Putra, mana ada Pak Putra sini? Tidak, saya tidak menambahkan, saya cuma mau mencari. Pak Arif ini 10 anggotanya atau cuma 9? Oh, ada yang belum hadir? Nah itu, dari tadi pagi tercecer. Kenapa Ibu Heni? Mm-mm.
Lebih baik buat grup, Pak. Lebih bagus buat grupnya untuk kelas B. Sudah ada grupnya? Oke. Oke, tanggung jawab ya Pak Arif. Lengkap 10 Sebelumnya Anda hadir. Belum. Oh, untuk hari ini. Makanya saya cari terus mana ini satu. Tercecer satu ya? Tercecer satu. Ya. Oke, besok Bu Farida. Untuk besok apa ya besok materinya? Masih sama. Tapi fokus masih ke sama kolom ya? terakhir. Ya. Berarti besok ke eksplorasi alternatif. Analisis, ya. Analisis ya. Nah, berarti besok Bapak Ibu fokusnya kepada kolom sebelahnya. Jadi silakan revisi yang sudah dipelajari pada siang hari ini disempurnakan lagi karena sudah ada kelihatan semua. Tinggal direvisi dan besok kita fokus pada di kolom sebelahnya. Kolom sebelahnya itu adalah mengapa, kemengapaannya. Mengapa memilih pendekatan tersebut dan apa kelebihan dan kekurangannya. Berarti kalau misalnya Ibu memilih tadi teknik sosiodrama misalnya. Apa kelebihannya sosiodrama? Kalau di kolom hari ini kan hanya membahas apa itu. Kalau besok mengapa dan apa kelebihan dan kekurangannya. Begitu ya di kolom sebelahnya yang mau diisi. Ya, jadi memang hari ini tuntaskan supaya kita fokus besok kepada analisisnya. Oke, izin Prof. Ya, insya Allah kita tadi masalah yang analisis itu sudah saya pilih atau masih pendekatan yang ada di kolom 3 itu kelemahan dan masih belum memilih, masih menganalisis semuanya. Semuanya ditulis kelemahan dan kelebihannya juga serta mengapanya itu. Oh ya sudah. Terima kasih. Masih karena di sini masih alternatif. Izin Bu. Berarti semuanya, ya. Maaf, ini saya ke di sinyal dari tadi tuh lagi mencari di Scholar tapi masih muter-muter Bu, jadi belum bisa menampilkan. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sinyal Bu. Nanti di ini aja besok dia, Bu. Dilanjutkan, besok masih ada waktu besok. Oke, sudah cukup ya, Pak Putra, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Ya, sudah nanti besok lah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira sudah bagus progresnya pada hari ini, semua sudah paham model-kan, tinggal dibenahi aja ya. Tadi sudah kita belajar tentang bagaimana mencari referensi, mencari jurnal, dan saya kira tinggal dibaca. Ya, tinggal dibaca dan dilengkapi. Insya Allah besok kita lanjutkan pada tugas hari selanjutnya, yaitu bagaimana melakukan analisis dari alternatif yang sudah ditawarkan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, semangat semua, sehat semua. Kita ketemu insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin live ya. Pak Putra, terima kasih. Terima kasih juga. Bu Hendy Bagaimana kenapa ya Bapak Ibu ya? teman-teman? Jelas. Jelas sekali.